yang bakal jelasin semuanya. Yuk kita kenalan dulu. Halo Kak Intan, halo Kak Bulvi. Mungkin boleh perkenalan diri dulu ke teman-teman yang ada di online atau ada di rumah. Halo guys, kenalin nama saya Intan Nuraini. Halo, nama saya Devi Sandrawati. Oke, terima kasih. Jadi guys, gini, kalian pernah mikir nggak sih kenapa pemerintah harus campur tangan dalam ekonomi? Kenapa nggak semuanya aja serahin ke pasar? Nah, kayaknya punya jawabannya. Untuk itu kita langsung aja ke materinya. Oke Devi, sebelum kita masuk ke Keynes, boleh dijelasin dulu nggak nih konteks awal abad ke-20 itu gimana? Kenapa pemikiran Keynes ini muncul? Oke, baik. Jadi penjelasannya gini ya. Di awal abad ke-20 itu ada masalah besar yang namanya excess supply, di mana barang di pasar melimpah tapi nggak ada yang beli. Akibatnya ekonomi anjlok, pengangguran di mana-mana, dan inflasi tinggi. Nah, kondisi ini itu namanya Great Depression. Nah, disinilah Keynes muncul. Oke, Great Depression itu krisis ekonomi terbesar di dunia ya? Nah, terus siapa Keynes ini? Ini malah poin biasanya. Keynes ini adalah seorang filosof dari Inggris yang itu lahir pada tahun 1883. Nah, beliau ini juga bisa dibilang dengan bapak ekonomi makro. Kenapa bisa dibilang bapak ekonomi makro? Ya karena beliau ini bawa teori yang itu mencakup tentang pendapatan nasional, tentang pokoknya variabel-variabel besar lah ya, kayak investasi, konsumsi, tabungan, yang ngaruh pada ekonomi global. Oke, menarik sih. Jadi Keynes ini gak menolak habis-habisan tentang teori lama ya kan? Bisa kayak lebih ke memperbaikinya. Nah, sekarang bedanya Keynes sama ekonomi klasik itu apa ya? Karena setahu saya, ekonomi klasik itu percaya bahwa pasar bisa ngatur sendiri. Nah, itu dia. Ekonomi klasik itu percaya bahwa tabungan rumah tangga itu sama dengan investasi. Padahal menurut Keynes itu sendiri itu beda loh, gitu kan. Jadi kayak tabungan rumah tangga itu lebih ke kebutuhan makan, senang gitu-gitu. Tapi kalau misalnya investasi itu ya untuk pengusaha yang mana dia itu bisa menghasilkan keuntungan kembali modal itu nanti. Tapi ada waktu tertentunya gitu. Intinya kayak hampir sama, tapi beda gitu. Oke, beda banget ya logikanya. Jadi menurut Keynes, tabungan sama investasi itu dua hal yang terpisah, nggak otomatis nyambung gitu. Nah, terus kalau gitu, solusi Keynes buat masalah ekonomi waktu itu apa? Keynes bilang pemerintah itu harus turun tangan, jangan serahin semua ke pasar. Kalau ada kelebihan produksi, pemerintah bisa ngatur perusahaan. Dan kalau inflasi tinggi, pemerintah bisa naik pajak biar uang yang beredar itu berkurang. Jadi intinya pemerintah itu kayak jadi wasit ya, ngatur jalannya pertandingan ekonomi supaya nggak ada yang main curang ataupun berlebihan, gitu ya? Iya, betul ya. Iya, betul banget. Dan si Keynes juga ini punya solusi lain kayak investasi tinggi, bangun rumah sakit, sekolah, pasar, dan juga infrastruktur. Semua itu bisa buka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Dan konsep ini juga yang bisa bikin ekonomi itu bisa bergerak lagi. Keren banget sih konsepnya. Jadi pemerintah bangun infrastruktur, kemudian otomatis orang-orang pada punya kerjaan, pada punya gaji, dan bisa belanja lagi. Terus ekonomi harus putar gitu kan. Nah, tapi pasti ada kelemahannya dong. Nah, pasti dong mas, sebenarnya pasti ada kelemahan kan. Dan kelemahan teori Keynes ini, dia itu lebih menonjol pada negara yang maju daripada negara berkembang. Soalnya di negara maju itu infrastrukturnya, pabrik-pabrik dan juga dari SDM itu udah pada maju gitu ya. Sedangkan di negara berkembang itu kayak kita itu misalnya naikin permintaan dikit nih, itu udah ngaruh banget sama inflasi, terus pokoknya banyak deh pengaruhnya gitu kan. Jadi kita cocok di negara maju. Oke, jadi teorinya lebih cocok di negara maju ya.
Oke, kalau Keynes sudah sekeren itu, kenapa masih ada neo-Keynes? Emang kurang apa? Aku bantu jawab ya. Jadi gini, bayangin Keynes itu kayak iPhone generasi pertama nih udah bagus kan. Tapi kan harus upgrade ya. Nah si Neo Keynes ini versi lebih upgrade-nya. Mereka ambil ide Keynes, selalu tambahin data real, rumus-rumus biar bisa lebih praktis dipakai di dunia nyata. Oh, jadi kayak Keynes versi yang kedua gitu ya? Betul banget, dan juga ada 3 konsep penting nih dari Neo Keynes yang bikin teori ini makin powerful. Yang pertama ada soal prediksi ekonomi, yang kedua ada soal keseimbangan pasar, dan yang ketiga ada soal investasi. Oke, jadi ada 3 konsepnya. Tadi soal prediksi ekonomi, keseimbangan pasar, efek investasi. Oke, kalau itu mulai dari yang pertama dulu dong. Oke, apa aja ya? Yang pertama itu ada tokoh namanya Simon Kuznets. Simon Kuznets ini berpendapat kalau kita itu bisa loh memprediksi ekonomi suatu negara gitu kan. Ya caranya gimana? Ya caranya itu dengan cara kita itu ngumpulin data konsumsi, data tabungan, data inflasi, pengangguran suatu negara itu dari tahun ke tahun. Nah, setelah itu kita bisa analisa polanya, dan dengan itu kita bisa prediksi ekonomi kedepannya ini bakal seperti apa ya di negara tersebut. Oh, jadi kayak peramal ekonomi gitu ya, tapi based on science, based on data gitu ya. Ya, Kuznets ini juga yang ngajarin kita pola tentang PDB, produk domestik impor. Intinya kayak kita itu mengukur data-data suatu negara gitu tentang perekonomiannya, dan dari situ kita bisa lihat juga ekonomi suatu negara itu bakal seperti apa gitu. Kita bisa mengukurnya dari ngumpulin data dari tahun ke tahun di negara itu. Oh, PDB itu kan yang sering disebut di berita kan ya? Iya. Jadi dari data itu kita bisa tahu nih kondisi ekonomi kita sekarang atau bahkan bisa memprediksikan untuk kedepannya. Oke, lanjut konsep yang kedua dong. Oke, untuk konsep yang kedua ini datang dari tokoh yang namanya John Hicks. Itu dia bikin model ISM. Oh iya, itu masih sih. Nah, jadi gini ya, Hicks bilang ekonomi itu punya 2 pasar penting. Yang pertama ada pasar barang, tempat jual beli barang dan jasa, kayak kalian beli kopi atau baju gitu. Terus yang kedua ada pasar uang, tempat uang dipinjam-pinjami kayak kredit bank. Nah, ekonomi ini baru seimbang kalau kedua pasar ini balance. Dia gambar 2 kurva, terus titik potongnya adalah kondisi ekonomi ideal. Oke, jadi kayak sweet spotnya ekonomi gitu ya. Kalau udah ketemu titik itu, artinya ekonomi lagi balance. Betul, dan dari model ini pemerintah itu juga bisa kesimpulan kalau misalnya ekonomi lagi isu nih ya. Pemerintah itu bisa bisa nurunin pajak, bisa banyak, bisa meningkatkan pengeluaran gitu. Habis itu supaya ekonomi itu bisa berjalan lagi gitu di masyarakat. Oke, aplikatif banget ya. Jadi ada kerangka buat ambil keputusan gitu. Oke, lanjut ke konsep yang ketiga. Untuk konsep yang ketiga itu datang dari tokoh yang namanya Paul Samuelson. Dia bilang multiplier effect atau efek pengganda. Ini jelasin kenapa investasi itu palsu banget. Sebentar, tadi ada efek pengganda gitu ya. Nah, itu kayak gimana sih? Untuk penjelasannya kayak ini ya, contohnya pemerintah itu bangun jalan tol, mereka bayar kontraktor, terus kontraktor bayar tukang. Tukang itu kan dapat gaji ya, terus dari gaji itu tuh dia belanjain ke warung. Lalu pemilik warung itu dapat untung, terus beli barang lagi dan seterusnya. Jadi uang dari satu investasi itu bisa beredar berkali-kali, efeknya jadi berlipat ganda ke ekonomi. Jadi satu investasi itu bikin gelombang ekonomi yang terus menyebar gitu ya. Makanya pemerintah sering bangun infrastruktur. Nah, itu dia.
lebih efektif? Mulai yang kebijakan fiskal ini biasanya yang mana pemerintah itu ngatur pengeluaran dan juga pajak. Contohnya kayak ngasih kita ngasih masyarakat itu apa ya, kayak kemarin waktu itu masih kita subsidi. Pokoknya intinya itu ya. Tapi kalau di moneter sendiri pemerintah itu kayak menekan pengeluaran uang itu lewat suku bunga. Nah, kayak di sini lebih condong ke teori fiskal ini, kebijakan fiskal ini, karena menurut si Keynes kebijakan fiskal itu ngaruh banget pada kita, pada kenyataannya kita gitu. Pemerintah itu kayak contohnya kayak bisa ngasih kita peluang pekerjaan gitu kan, supaya ekonomi berkembang lagi. Oke, jadi menurut Keynes lebih efektif yang fiskal. Ya, oke. Nah, tapi di era modern sekarang masih pakai cara Keynes aja atau gimana? Untuk di era modern sekarang itu keduanya kombinasinya. Contohnya pas pandemi COVID kemarin, pemerintah itu kasih bantuan sosial dan bantuan infrastruktur juga. Sekaligus dia itu turunin suku bunga. Lalu teori Keynes ini masih relevan banget, tapi harus fleksibel dan harus disesuaikan sama kondisi. Misalnya harus hati-hati sama resiko inflasi kalau pemerintah itu terlalu boros. Oh, jadi intinya Keynes ini timeless, tapi harus disesuaikan dengan konteks zaman. Ya, Gitu ya. Oke guys, jadi itu dia tadi pembahasan kita tentang materi Keynes dan Neo-Keynes. Untuk kesimpulannya, Keynes ngajarin kita pentingnya peran pemerintah dalam ekonomi. Kemudian Neo-Keynes nyempurnain teori Keynes dengan data-data yang empiris dan model-model ekonomi yang canggih. Kemudian yang ketiga, yang paling penting, teori ini masih relevan sampai sekarang. Terima kasih buat Intan dan Devi yang sudah jelasin tentang. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah menonton dan menyimak podcast kali ini. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. stay safe.